Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang how to be a guide, atau bagaimana cara menjadi pemandu yang baik. Yang pertama yang harus dimiliki seorang pemandu yaitu menguasai bahasa asing. Mengapa demikian? Karena yang kita pandu bisa saja merupakan dari uh, orang di negara lain yang berkunjung di tempat kita. Jadi kita harus menggunakan bahasa asing tersebut atau menggunakan setidaknya bahasa Inggris yang baik dan benar. Yang kedua yaitu punya pemahaman terhadap budaya luar. Jadi kita harus mengetahui bagaimana adat atau budaya yang ingin kita pandu orang tersebut. Misalnya sopan santunnya seperti apa dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bersikap sopan dan santun. Yang ketiga yaitu bersikap sopan dan santun. Kita harus sopan dan santun ketika ingin melakukan memandu seseorang agar yang kita pandu itu fun atau senang dengan sikap kita. Yang keempat yaitu menguasai medan. Jadi kita harus memandu wisatawan tersebut mencarikan jalan yang baik, yang medannya itu dapat dilalui dan tidak membuat capek. Yang kelima yaitu berwawasan luas. Berwawasan luas di sini bisa dengan mengetahui tempat lokasi tersebut atau menguasai tempat wisata yang ada di tempat itu, tapi tidak cuma menguasai tempatnya, juga menguasai historinya atau sejarah dari bangunan tersebut di tempat wisata itu. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana cara menjadi guide. Saya akan membawakan tempat wisata di Tanah Toraja. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Setelah memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada wisatawan yang kita pandu, kita dapat berbincang-bincang terlebih dahulu, lalu memperkenalkan pergi ke tempat wisata yang kita akan tuju. Seperti di Tanah Toraja ada namanya agrowisata Pango-Pango. Itu merupakan kita dapat menjelaskannya secara historik ataupun medannya seperti apa dan bagaimana. Jadi Pango-Pango ini merupakan agrowisata kopi yang terletak di kawasan dataran tinggi. Ini seringkali dikenal dengan sebutan negeri di atas awan. Jadi tempat ini menawarkan keindahan yang memukau, menghadirkan bentang alam menarik, dan cocok untuk menyaksikan sunset di sore hari. Yang kedua yaitu tempat wisata Ketekesu. Nah, di sini ini merupakan desa yang indah dan unik. Mereka yang berkunjung ke desa Ketekesu sangat bisa melihat pemandangan yang menyegarkan. Saya juga punya pengalaman di Ketekesu ini. Desa ini memiliki sebuah kompleks rumah adat Tanah Toraja yang memang dikenal dengan tongkonan. Yang ketiga yaitu patung Yesus Bontu Borake. Jadi patung ini terletak di dataran tinggi, merupakan pengalaman unik dan mengasihkan jika kita ke sana berkunjung.
kita bisa melihat ikon wisata setinggi 40 meter di atas Bukit Buntu Burake. Ini bahkan mampu mengalahkan ketinggian patung Kristus Penebus di Brasil. Yang keempat yaitu wisata Museum Negandeng. Museum ini berbeda dari tempat wisata lainnya. Bangunan tersebut merupakan sebuah tempat pelaksanaan prosesi penguburan Nagendeng. Gandeng meninggal di tanggal 3 Agustus 1994 silam dan prosesinya dilakukan dengan begitu detail. Yang kelima yaitu Tongkonan Pallawa. Jika ke Tanah Toraja, jangan lupa untuk berkunjung di Tongkonan Pallawa. Di sini merupakan tempat berbagai adat dan sejarah. Wisata yang satu ini sangat direkomendasikan, pasalnya Tongkonan Pallawa ini merupakan destinasi wisata yang dihadirkan dengan legenda menarik dan nuansa yang menyenangkan untuk Anda nikmati. Desa adat tertua yang menampilkan rumah adat atau tongkonan ini memiliki penampilan yang sangat megah. Wisata Lunda. Yang keenam adalah wisata Lunda. Tempat wisata ini cukup unik ya, dan mungkin cukup menyeramkan untuk sebagian orang. Rasanya tidak sah kalau tak menyempatkan diri ke wisata Lunda jika berkunjung di Tanah Toraja. Lunda merupakan sebuah kompleks kuburan yang ada di sebuah tebing batu besar. Bahkan Lunda ini juga diketahui dikelilingi oleh pegunungan sehingga memberikan suasana yang begitu sejuk dan menyegarkan. Ada sensasi berbeda ketika memasuki Lunda karena bernuansa gaib dan banyak gua dengan lubang pada tebing yang sengaja dipahat sebagai tempat peti yang berisi mayat. Yang ketujuh adalah Danau Limbong. Jadi Danau Limbong juga termasuk salah satu objek wisata yang wajib Anda kunjungi ketika berkunjung ke Tanah Toraja. Wisata yang disebut dengan kolam alam Limbong ini menghadirkan panorama yang eksotis dan menarik untuk dinikmati. Tentunya Anda akan menemukan kondisi alam yang indah dan segar karena danau ini dikelilingi oleh deretan pegunungan. Dan masih banyak lagi tempat wisata di Tanah Toraja yang dapat dikunjungi ketika berkunjung ke sana. Jadi dapat saya simpulkan bahwa menjadi seorang guide atau pemandu wisata itu harus menguasai bahasa terlebih dahulu, khususnya bahasa asing ketika yang ingin kita pandu adalah orang dari luar negeri yang kita tidak tahu bahasa ibunya. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu atau bahasa internasional. Yang kedua yaitu tadi sopan santun. Yang ketiga yaitu menguasai semua tempat, medan, tempat wisata tersebut, dan tentunya mengetahui sebuah histori atau sebuah sejarah yang ada pada tempat tersebut. Cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.